Tipikal pemberontak adalah tipikal kenari yang dia pengennya pokoknya langsung nyerang. Kita akan masukkan dulu, kita ini udah mulai gacor ya. Tuh, kayak gitu dia berani tuh. Ya. Dia maunya pokoknya pengen kena terus ya. Oke, kita lepas saja. Ini juga bisa, nah itu juga. Nah, kayak gitu. Jadi ini betina yang diam-diam menghanyutkan ini, ketika dijadikan satu, dia nggak begitu gacor, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas bosku semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dodi Ulfa, dan pada kesempatan hari ini saya berada di rumah dan ingin sharing tentang perkawinan kenari. Jadi untuk perkawinan kenari itu kita harus tahu tentang karakteristik ya. Jadi ini saya membaginya menjadi 3 bagian. Karakteristik kenari ketika ngawin. Jadi karakteristik bawaan atau mungkin sifat dari kenari itu dalam menghadapi betina ketika dimasukkan ke dalam kandangnya. Yuk simak video yang satu ini. Jangan lupa subscribe bagi yang baru bergabung di channel Dodi Ulfa, dan jangan lupa bagikan bagi teman-teman kita supaya teman-teman kita yang baru kenal kenari bisa tahu, dan juga hobi teman-teman semuanya diketahui oleh teman-teman yang lain. Oke bosku, langsung saja kita simak ya. Oke mas bos semuanya, di sini sudah saya sediakan 2 betina yang mereka siap ya, siap dikawinkan. Dan juga di sini juga saya sediakan 3 pejantan yang sudah saya siapkan juga ya. Oke, ini ada 3 pejantan yang masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Jadi untuk yang pertama ini, karakter yang pertama yang bisa kita pelajari, dan ini ilmu titen ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dijadikan patokan. Yang ini sharing aja, jadi mudah-mudahan teman semuanya dapat manfaatnya dari video ini. Untuk yang pertama adalah tipikal dia suka pemberontak ya, dia tipikal pemberontak. Untuk yang satu ini, tipikal pemberontak adalah tipikal kenari yang dia pengennya pokoknya langsung nyerang. Ketika diberi betina langsung nyerang, langsung ngawin gitu ya maunya. Kalau nggak mau ngawin, dia biasanya langsung menghajar betina itu ya. Oke. Dan yang kedua ini adalah pejantan perayu. Perayu itu adalah dia memiliki apa ya, kesabaran ya, memiliki kesabaran, tapi dia juga memiliki, sebenarnya dia agresif sih, agresif. Dia memiliki karakteristik yang dia berani sama betina, artinya dia juga ngerek teman-teman, ngerek, tetapi dia juga tidak gerusa-gerusu. Artinya dia memiliki kalau manusia itu ukuran, mempunyai ukuran, mengukur seberapa minat betina itu sama dia gitu ya. Dan tipikal yang ketiga ini adalah dia bukan pemberontak, juga bukan perayu, tapi dia silent. Nah, kalau bisa dikatakan pembunuh darah dingin dia gitu ya. Dia kalau bisa dibilang ketika betinanya lebih berani, dia akan ngalah. Tapi kadang-kadang kalau ada betina yang sangat agresif sekali, itu mengakibatkan burung ini juga kadang-kadang ketakutan sendiri. Nah, mungkin ada kesamaan dari karakter-karakter yang sudah saya sebutkan ini dengan burung teman-teman di rumah. Karena kadang-kadang juga banyak teman-teman yang bilang ke saya, sharing ke saya, Mas, kalau pejantan saya itu ketika dimasukkan kok malah mengembangkan sayapnya. Nanti kita akan bahas di belakang teman-teman ya. Kita akan coba dulu tipikal pejantan yang pertama, yaitu tipikal penyerang. Penyerang kita berikan dulu yang betina. Satu-satu akan saya coba ya. Satu-satu akan saya coba. Ini betina yang satu yang bon hijau itu ya. Akan saya coba saya berikan kepada betina atau pejantan yang tipikal dia penyerang. Oke. Oke. Ini sangat sulit sekali teman-teman pegangnya. Oke teman-teman, jadi ini akan saya masukkan, jadikan satu dengan tipikal penyerang ya, agresif. Kalau nggak kena dia akan marah-marah dan dia akan menghajar betinanya. Oke, kita akan masukkan dulu, kita ini udah mulai gacor ya.
Tuh, kayak gitu dia berani tuh. Ya. Dia maunya pokoknya pengen kena terus ya. Oke, kita lepas saja. Oke, kita lihat teman-teman. Jadi kita agak mundur belakang. Dia pokoknya dia apa ya, pengennya itu segera mungkin bisa dapat gitu ya, bisa kena mangsanya. Betinanya sudah mau gitu ya. Jadi apa ya, kadang-kadang hal tersebut bisa menyebabkan pejantan betinanya itu kadang-kadang kalau nggak mau dihajar. Karena ada sih teman-teman ya, betina yang dia tipikalnya harus digacori dulu, mau sampai dia, ada yang tipikal suka yang pejantan yang keras supaya dia mau dikawin, kadang-kadang seperti itu. Ada yang juga dia milihnya yang soft ya. Nah, kita tugas kita adalah mengetahui dan memahami dari tiap karakteristik burung kita. Nah, itu karena saya agak cerewet di sini, mungkin dia agak takut ya. Karena memang untuk yang pejantan ini tempo hari apa namanya, ketika saya sedang menjelang rapot anak-anak kemarin itu, saya apa namanya tuh ngawinnya aja ngawur itu teman-teman ya. Nah, kayak itu. Jadi kepalanya jadi kawin teman-teman ya, kayak gitu. Ini bukan karena dia apa ya, perdana ngawin, sudah sering ngawin, tapi dia karena saking emosinya kayak gitu. Pokoknya pengen aja segera dia tuh dapat mangsa gitu ya. Oke, ini seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, solusinya kalau seperti ini, teman-teman harus carikan betina yang jodoh. Artinya penjodohan, pada intinya penjodohan dari kenari kita harus kita pahami teman-teman. Jadi kita harus jodohkan dulu. Prosesnya jangan segera mungkin dijadikan satu. Saling tahu, kadang-kadang tidak tahu gitu ya. Kadang-kadang apa ya, nggak harus selalu tahu, selalu lihat, tetapi bisa kita sekat. Dan kadang-kadang juga kita perlihatkan juga biar dia kenal. Oke, seperti itu ya yang pertama ya. Oke, yang kedua kita ambil aja kenal ini. Nah, kita masukkan betina ini yang kedua, jantan yang kedua. Ini kamu nggak mau sabar kamu ya, udah mapan tapi nggak mau dia. Oh, salah sendiri kamu. Susu nih kamu ya. Oke, kita masuk ke dalam pejantan yang kedua, tipe perayu, dan dia punya skill yang bagus. Kita lihat. Nah, dia apa ya? Dia nggak langsung gacori gitu ya. Dia melihat dulu, melihat pelan-pelan gitu ya. Dia akan menunjukkan kejantanannya pelan-pelan. Dia nanti akan naik sedikit demi sedikit untuk birainya teman-teman ya. Oke. Oke, sambil menunggu teman-teman, sambil menunggu pantauan dari kamera saya. Tuh, ayo. Dia nggak langsung gacori teman-teman ya. Dia nggak langsung gacori, tetapi dia melihat-lihat, kadang dia turun naik gitu ya, mendekati, terus dia apa ngambil-ngambil dari kertas-kertas, nyobain kertas gitu ya, menunjukkan kalau dia itu sudah siap kawin gitu lah teman-teman ya. Ini seperti itu. Jadi tipe perayu yang tipe yang seperti ini yang kita butuhkan sebenarnya. Yang paling unggul itu yang perayu. Gacor ya gacor, tapi dia juga nggak harus selalu langsung gacori, kalau nggak mau dipaksa gitu nggak. Dia lihat-lihat. Kalau kita biarkan terus seperti ini, dia nanti birainya akan sedikit-sedikit naik-naik, dia akan gacori, terus nanti betinanya akan mapan seperti itu. Oke, karena di sana ada kaca ya, mungkin dia bingung juga karena dia ada kaca. Oke, lanjut. Berikutnya adalah sambil menunggu dipantau, saya tak ambil betinanya dulu yang satu. Yang betina yang kedua dan pejantan yang ketiga kita jodohkan dengan pejantan yang dia adalah sistem apa ya, diam-diam menghanyutkan ya.
diam-diam menghanyutkan, tapi juga ada kelemahannya juga. Nah, kita lihat ya. Loh. Oke, itu udah birahi sebenarnya, udah ngerek tuh sebenarnya. Tapi dia mentalnya kurang begitu berani itu untuk jantannya. Kita lihat ya. Lalu 3 cori yang sampingnya. Saya nggak perlihatkan siapa yang bunyi di situ. Ini juga bisa, nah itu saya tuh. Nah kayak gitu. Jadi ini betina yang diam-diam menghanyutkan ini, ketika dijadikan satu dia nggak begitu gacori teman-teman. Tapi ketika betina yang mapan langsung dia sikat aja seperti itu. Oke, Mas Bro semuanya sudah kita lihat bersama 3 tipikal 3 tipikal kenari kita ketika ngawin. Jadi 3 tersebut bisa menjadi patokan teman-teman dalam mengawinkan kenarinya. Dan tentunya ada pertanyaan dari teman-teman begini, bagaimana kalau pejantan itu ketika dimasukkan dia mengembang? Nah itu kalau menurut saya itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama dia tipikalnya adalah over birahi sampai tangan dia mau nyerang gitu ketika tangan masuk, itu namanya over birahi. Yang kedua adalah dia birahi rendah. Birahi rendah itu ketika atau bisa dikatakan bisa dikatakan dia mentalnya kurang gitu ya. Jadi ketika diberi betina dia menggembungkan bulunya seperti itu. Artinya tandanya dia tidak suka bisa, tidak mau juga bisa, atau mungkin dia takut juga bisa seperti itu. Jadi teman-teman itulah yang bisa kita kita sharekan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya dalam mengawinkan kenarinya. Yang pasti dicoba terus, nanti akan ketemu caranya, dan teman-teman bisa hafal antara jantan yang ini dengan betina yang ini nanti jodohnya seperti apa dan bagaimana karakternya, nanti teman-teman sendiri yang tahu. Sementara itu saja dari saya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.